Selamat datang di Bincang PPID hari ini dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022 Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu dan hadirin, dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2022, di mana saat ini Wonogiri berada pada tahapan visitasi dan verifikasi setelah ditetapkan hasil MONEF pada tahap pertama dan kedua yang meloloskan 26 dari 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah untuk maju ke babak verifikasi. Selanjutnya, pada tahap visitasi dan verifikasi ini, ke-26 PPID kabupaten dan kota tengah berusaha merebut posisi 10 besar dengan nilai tertinggi yang akan berhak maju di tahapan terakhir, yakni uji publik. Saya Kikin akan memandu bincang PPID. Saat ini saya sudah bersama Bapak Dr. Andes Susiawan, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi untuk seluruh pendengar ya, betul ya? Iya, pemirsa Pak. Pemirsa dan hadirin. Iya, karena pemirsa dan seluruh hadirin di sini ya. Iya. Baik, apa kabar ini Pak Susiawan? Kabarnya baik. Perjalanan menyenangkan juga? Alhamdulillah menyenangkan. Karena lancar sekarang ini dari Semarang nggak sampai 2 jam bisa sampai. Ya. Baik. Kemudian tamu kedua kita, Bapak Heru Nur Iswantoro selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri yang juga selaku Ketua PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat semua. Optimis ya Pak ya untuk hari ini? Harus. Kalau dengan Pak Sosiawan harus optimis. Siap. Kemudian juga ada Bapak Wiyanto selaku Asisten Administrasi Umum. Selamat pagi Pak. Ya, pagi Mbak Kikin. Ya. Baik, senang sekali untuk kesempatan di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berbincang berkaitan dengan kegiatan PPID. Informatif, tadi juga di awal sudah disampaikan, adalah kategori tertinggi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang MONEF Keterbukaan Informasi Publik. Pak Susiawan mungkin bisa dijelaskan ini. Apa dan mengapa harus dilakukan MONEF? Iya, memang melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ini merupakan tugas amanat yang diemban oleh Komisi Informasi. Oleh karena itu salah satu instrumen ya bagi Komisi Informasi untuk memastikan bahwa seluruh badan publik ini melaksanakan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, terutama bagi badan-badan publik negara atau pemerintah yang saat ini kami lakukan lewat MONEF, ini adalah mencari ya dan menakar sejauh mana badan publik itu sudah melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sejauh mana badan publik pemerintahan ini sudah mengimplementasikan aspek-aspek keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi monitoring ini hanya instrumen saja ya bagi kami untuk melihat, untuk menilai, untuk mengukur sejauh mana pelaksanaannya. Oke. Ya. Baik, beralih ke Pak Heru ini. Kira-kira berapa atau seberapa kans Wonogiri atau peluang Wonogiri untuk bisa masuk dalam kategori informatif ini? Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri tentunya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ini, Bapak? Mbak Kikin, terima kasih. Jadi kalau kans itu tetap
harus kita optimis bahwa kita meraih yang informatif, karena tahun kemarin sudah informatif, masa turun ya Pak Sosiawan, harusnya tetap bertahan di informatif dan nggak ada yang di atasnya. Tetapi hal-hal ini akan menjadi sangat istimewa ketika kita sudah menjalankan apa yang diamanatkan di Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di antaranya kita mengimplementasikan dari penyusunan DIP, daftar informasi publik, yang ini harus mau tidak mau bekerja sama dengan teman-teman di PPID pelaksana untuk menyediakan DIP. Ini sudah ditandatangani oleh Bapak Sekda selaku atasan PPID dengan nomor 33 tahun 2022 di 4 April 2022. Nah, data ini kemudian kita sediakan di website kita di wonogiri.cap.go.id sehingga bisa diakses oleh masyarakat dan selalu update. Kemudian ini yang biasanya menjadi perhatian dari teman-teman juga dari KI, ini tentang uji konsekuensi bagi penyusunan daftar informasi dikecualikan. Setelah komitmen dari keterbukaan informasi publik, aksesnya harusnya semakin banyak, maksimum akses, dan sedikit untuk pengecualian. Nah, kita sudah menyusun, kemudian sudah diuji konsekuensi, sudah melalui pertimbangan dan dasar pertimbangan, kemudian menjadikan disusun dengan SK Sekretaris Daerah 39 tahun 2002 yang ditetapkan di 22 April 2022. Kemudian juga pemanfaatan media sosial bagi keterbukaan informasi publik. Kita mempunyai channel di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan tentunya yang selalu kita update adalah di website kita selaku sebagai sumber resmi keterbukaan informasi publik. Nah, biasanya teman-teman ketinggalan dalam mengupdate di websitenya tapi sangat maju di medsosnya. Nah, ini yang resmi malah dilupakan ya Pak Sosiawan, biasanya mungkin yang ini yang harus kami tetap konsisten mengembangkan yang di web, kemudian pengembangan juga di medsos. Kemudian juga dalam penyusunan kita memakai prinsip mail, maximum access, limited exemption. Artinya maksimum seluas-luasnya keterbukaan kita buka dengan sedikit pengecualian. Nah, dengan demikian maka penyediaan informasi publik ini dapat dipertanggungjawabkan dan kita sediakan secara terus-menerus dan update di website kita. Selain itu kita juga pelayanan terhadap permohonan informasi. Kalau dulu manual harus datang ke ruang pelayanan PPID di Dinas Kominfo, maka sekarang sudah melalui website, permohonan melalui website maupun dengan Android. Jadi ini memudahkan sesuai prinsip smart, sederhana, murah, akurasi, rasional, dan terpercaya. Nah, ini yang kita tagline dari keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri. Saya kira itu Mbak untuk implementasinya. Ya, tadi disampaikan Pak Heru terkait dengan bagaimana masyarakat ini bisa mengakses. Sementara undang-undang sendiri juga memberikan hak yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi publik. Nah, apa saja media yang selain yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Heru? Seandainya ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tetapi belum bisa mengakses atau bahkan mungkin belum terupload atau terupdate di situ. Jadi di PPID utama dengan website yang ada ini sudah lengkap, ada data yang bersifat informasi berkala. Ini dari profil dan sampai ringkasan keuangan, pengadaan barang jasa dan sebagainya. Kemudian serta-merta ini berkaitan dengan bencana, baik bencana sosial, bencana alam maupun
kejadian yang menyebabkan penyakit menular seperti kemarin PMK, kemudian ada mungkin utilitas publik yang harus kita lindungi, kemudian harus ditutup. Nah ini juga kita sampaikan. Kemudian ada informasi setiap saat, ini meliputi banyak hal dari informasi, daftar informasi publik yang kita daftarnya apa, kemudian disediakan sesuai dengan ketentuan, termasuk misalnya perjanjian, perizinan, prosedur perizinan dan sebagainya. Nih, dalam menyebarkan ini tidak hanya lewat website menjadi pilihan utama karena memang kewajibannya di website ini. Oh tadi belum yang dikecualikan kita hanya tinggal satu Pak Susiawan. Ini berkaitan dengan perlindungan ketika orang melaporkan data perlindungan terhadap laporan di WBS, Whistleblowing System. Karena masyarakat harus dilindungi pelapor terhadap mungkin penyimpangan, kemudian kejadian tidak terduga atau insiden dan sebagainya. Nah ini konsekuensinya memang retensinya kita batasi 1 tahun, di mana ada konsekuensi jika dibuka ini bisa mengkhawatirkan untuk pelapor, mungkin nanti tidak akan ada yang berani untuk melapor. Ini satu yang informasi yang dikecualikan. Kalau yang lainnya informasi yang dikecualikan yang menurut secara undang-undang sudah seperti rekam medik itu sudah diatur bahwa itu rahasia yang tidak bisa dibuka selain yang bersangkutan sama APH atau yang orang medik. Nah, di dalam menyebarkan ini kami memakai media informasi, ada website secara official, kemudian ada juga Twitter, Facebook, dan di Pemkab Wonogiri itu Instagram dan YouTube juga ada. Di masing-masing OPD juga menyediakan media sosial. Jadi ini sangat terbantu, misalnya di PPD utama belum ada informasinya, mungkin bisa langsung ke dinas OPD pelaksana PPD pelaksana teknis yang ada di masing-masing OPD. Nah ini tersalurkan dan ini sinergi yang kita bangun dalam rangka membangun keterbukaan informasi publik di Wonogiri. Kemudian juga dalam rangka melayani ini kita melalui inovasi di Pemkab Wonogiri ini online permohonan informasi, dan biasanya yang memanfaatkan ini akademis dari akademisi yang meminta data untuk penelitian di awal. Kemudian yang informasi yang lainnya yang kemarin masuk sengketa itu sebetulnya harusnya tidak masuk sengketa. Ketika sudah bertemu ternyata permohon informasi itu memahami jangka waktunya terlalu cepat. Jadi melayangkan, kita belum menjawab sudah dilayangkan sengketa. Nah ini sebenarnya tidak, kalau orangnya betul-betul datang ke Wonogiri mungkin itu tidak terjadi, tapi karena online ya ada. Nah kemudian juga aduan ya, informasi yang dalam rangka COVID ini sudah kita lakukan dari Satgas laporan harian. Ini kita sampaikan yang hari ini ada yang dirawat atau tidak, kemudian masuk di dalam karantina atau tidak, atau meninggal itu lengkap, sehingga jumlahnya juga lengkap dan bisa diakses. Kemudian tindakan-tindakan pencegahan termasuk vaksinasi, Pak. Karena ternyata untuk tingkat di Wonogiri masuk 10 besar dalam rangka vaksinasi sampai tingkat ketiga booster. Nah ini juga dalam rangka meningkatkan ini meningkatkan booster, terutama di lansia kita gerakannya cukup. Nah yang terakhir di pengaduan, ini pengaduannya yang pengawasan cukup lumayan, yang lewat lapor SPAN, kemudian yang di Jateng Go ID ini yang terbanyak infrastruktur sama bansos. Nah ini musimnya bansos kan. Yang terbanyak saya dapat kok
mereka dapat punya mobil kok saya tidak. Nah ini, kita koordinasi dengan PPID pelaksana ini di dinas sosial. Nah ini lengkap. Kemudian dinas PMD juga kita libatkan dalam rangka data ini. Infrastruktur ini berkaitan dengan karena jalannya sudah rusak dan sebagainya. Karena Pak Bupati sangat concern terhadap infrastruktur ini, semuanya jalan tidak boleh berlubang, harus ditangani secara cepat. Saya kira itu. Baik, Pak Wi yang kebetulan juga hadir berkenan bersama-sama dengan kita. Support dari pemerintah Kabupaten Wonogiri dari upaya yang sudah dilakukan oleh PPID, Bapak, untuk bagaimana bisa nantinya meraih informatif. Seperti apa Pak sejauh ini, Pak? Jadi berkaitan dengan support pemerintah Kabupaten Wonogiri dari unsur pimpinan, dari Bapak Bupati, Pak Sekda sampai pimpinan yang lain sangat mensupport berkaitan dengan hal ini, dengan infrastruktur yang dibutuhkan, terutama berkaitan dengan teknologi informasi, yang mana berkaitan dengan SDM-nya juga ini sudah disiapkan dan selalu untuk SDM itu selalu dicukupi untuk mendukung terkait dengan keterbukaan informasi publik ini. Wonogiri ini dalam mengimplementasikan undang-undang KIP ini. Apakah menurut Pak Susiawan ini Wonogiri bisa dikategorikan informatif atau mungkin masih ada yang perlu ditekankan dalam praktek keterbukaan informasi publik di Kabupaten Wonogiri ini, Bapak? Iya, jadi pertama begini, saya mengapresiasi apa yang sudah ditunjukkan, apa yang sudah dibuktikan lewat paparan ini, ya, dan juga apa yang tadi disampaikan Pak Asisten terkait dengan komitmen pemerintah kabupaten, mulai dari bupati sampai seluruh pejabat ya di OPD. Kalau saya menilai, memang penilaian yang saya lakukan ini atau yang kami lakukan ini menyangkut dua ranah ya. Untuk menilai sebuah badan publik pemerintahan itu informatif atau tidak. Dua ranah itu, pertama, hal-hal yang menyangkut ranah administratif dan teknis. Ya, administratif dan teknis ini kaitannya dengan nun sewu ya, ini mohon maaf, ini kelemahan-kelemahan dokumen lah, itu kadang juga menjadi hal yang harus kami nilai ya. Ketepatan dokumen, ketepatan memasukkan kategori-kategori informasi, apakah itu masih di dalam pengecualian atau sudah dikeluarkan. Ini memang kadang ya memang hanya teknis hanya administratif ya, tapi memang ini bagian dari penilaian. Jadi ranah pertama memang itu hal-hal teknis, administratif, hal-hal yang sifatnya kadang juga termasuk prosedural ya, ini harus dipenuhi ya. Tetapi ranah yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, ini adalah bentuk komitmen dari pemerintah kabupaten atau kota setempat ya. Komitmen ini mulai dari komitmen kepala daerahnya sampai kepada seluruh pejabat strukturalnya. Komitmen untuk melaksanakan keterbukaan ya. Komitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Apa ukuran-ukuran komitmen? Ya tentu banyak sekali ya. Kalau dari tataran mulai dari Pak Bupati sampai struktur-struktur di bawahnya, tentu adalah kelengkapan instrumen hukumnya. Misalnya peraturan-peraturan Bupati ya sudah ada tentang keterbukaan informasi, ya, tentang penetapan PPID, tentang fakta integritas, itu adalah bagian dari komitmen yang paling tidak itu secara normatif harus dimiliki. Komitmen yang lain tentu adalah bentuk-bentuk ya kepedulian, kesungguhan, dorongan dan dukungan yang kuat ya dari kepala daerah kepada PPID-nya. Ini juga bagian dari komitmen.
Ya nun sewu itulah bagian nanti yang juga akan kami ya harus elaborasi kalau kita uji publik itu bentuk komitmennya Pak Bupati apa ini untuk meningkatkan keterbukaan. Oh kami sudah melakukan ini nih. Lah itu juga nanti kami tanyakan. Jadi dua ranah besar itulah yang akan kami nilai ya, sekali lagi hal-hal yang sifatnya administratif, teknis, prosedural ya. Dan yang kedua adalah hal-hal yang berkait dengan komitmen ya, kesungguhan, keseriusan, mulai dari kepala daerah sampai seluruh struktur di pemerintahan itu betul-betul punya komitmen untuk menjalankan ini, untuk melaksanakan ini. Oleh karena itu baik PPID utamanya maupun PPID pelaksana ini bagaimana sinergitasnya, bagaimana kerjasamanya, ya, bagaimana komunikasi. Ya, ini juga bagian dari hal yang menyangkut ya penilaian akan komitmen itu tadi. Ya, kalau dari dua ranah ini kami gabung jadi satu untuk menilai keadaan yang sekarang, maka sesungguhnya seperti yang tadi di depan saya sampaikan, untuk Kabupaten Wonogiri ini ya, saya berani mengatakan ini secara empiris ya, faktualnya informatif. Tinggal nanti secara yuridis ini harus nanti kami tetapkan ya di dalam keputusan untuk menentukan informatif yang seperti apa atau dengan nilai berapa, itu bagian kami nanti ya. Tapi itulah yang bisa kami sampaikan. Faktanya empirisnya ini informatif ya. Tapi yuridisnya nanti itu menjadi tinggal istilahnya ibarat manten ya tinggal akadnya atau ijab kabulnya untuk sahnya mencapai predikat informatif. Tapi fakta-faktanya sudah menunjukkan ini adalah kabupaten yang informatif. Maka boleh tepuk tangan untuk kita semua. Pembukaan informasi publik ini. Seperti halnya Ibu yang tertera di versi 1 tahun 2001 ada istilah PPID pelaksana. PPID pelaksana ini adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan organisasi perangkat daerah atau OPD atau kecamatan dan juga BUMD, Badan Umum Milik Daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Pak Heru, bisa disampaikan ada berapa PPID pelaksana di Wonogiri ini Pak, dan apakah peran PPID pelaksana dalam pelayanan informasi dan dokumentasi ini di Kabupaten Wonogiri, maksudnya itu sama dengan PPID utama atau PPID Kabupaten tadi, bisa seperti itu Pak? Iya, Mbak Kikin. Jadi cukup besar kita di Wonogiri, cukup besar, ada 53 PPID pelaksana di dinas teknis, termasuk kecamatan. Kemudian ada 46 PPID BUMD, kemudian ada 251 PPID desa dan 43 PPID kelurahan. Nah ini cukup besar dan memang membutuhkan effort yang luar biasa untuk mensinergikan. Jadi kami bersama dengan teman-teman kita membentuk WA group dalam rangka komunikasi yang intens. Setiap apapun yang kita sampaikan itu langsung direspon. Nah, di PPID desa itu kita kerjasama dengan PPID pelaksana di Dinas PMD dalam rangka pemberdayaan. Karena bagaimanapun kebijakan desa untuk penganggaran dan sebagainya itu berada di Dinas PMD. Nah ini sangat mendukung bagaimana nanti penganggaran itu bisa dimasukkan ke dalam RKPDes sehingga bisa didanai. Ya kalau dulu ragu-ragu, saya nggak punya dana. Nah ini sudah, sehingga sinergi ini menjadi bahan bakar utama dalam rangka menggerakkan PPID di pelaksana, baik di BUMD, di desa maupun kelurahan maupun nah semuanya sudah di SK-kan.
yang PPID pelaksana yang di Pemda juga sudah dieskakan oleh masing-masing PPID. Kemudian di desa sudah di SK-kan. Kalau dulu dieskakan satu, dengan adanya pemikiran bahwa PPID itu adalah otonomi, di desa itu adalah otonomi, maka ditetapkan masing-masing oleh kepala desa, dan ini sudah dilakukan semua. Nah, perannya sama sebenarnya dengan PPID utama. Ketika permohonan informasi itu ada di PPID pelaksana, maka bisa dilayani di tingkat PPID pelaksana. Ketika kemudian membutuhkan, seperti ini masih ragu-ragu, bisa berkomunikasi dengan PPID utama, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga ada karena bagaimanapun data dan informasi itu penguasaannya tidak semuanya di PPID utama, ada hal-hal yang berada di PPID pelaksana. Saya kira itu perannya sudah bisa tergambarkan dengan baik. Ya Bapak, termasuk di situ dalam upaya peningkatan SDM aparatur pengelola pelayanan KIP-nya? Ya, jadi kalau di dalam sinergisitas, terutama dalam rangka memberdayakan, bagaimanapun mungkin PPD utama ini saking hafalnya ya Pak Sosiawan aturan kaidah, tapi di PPD pelaksana mau tidak mau kita harus ada sosialisasi itu kadang yang hadir tidak tepat juga. Nah, ini kadang, maka yang kedua dilaksanakan adalah kita DES. Nah, DES ini adalah PPID yang ditunjuk itu komunikasi dengan kami, terutama PPID itu biasanya di organisasi ada sekretaris dinas, badan, kemudian di kantor juga berhubungan dengan, dan kita ikutkan WhatsApp. Kemudian kita juga hadirkan ada DES di beberapa tahap, sehingga PPD tahu di awal tahun untuk menyusun DIP misalnya, kemudian usulan untuk DIK-nya, kemudian bagaimana mengupload dokumen yang harus diupload apa saja. Ini yang terutama yang baru-baru ini penting, karena kalau tidak kontinuitas ini diputus, nanti PPD pelaksana jadi tidak, wah apa yo. Nah, ini pertanyaan. Nah, kemudian yang terakhir kita melakukan monef KIP, keterbukaan informasi di PPD pelaksana. Nah, ini sudah kita laksanakan kemarin di 13 OPD pelaksana di tingkat kabupaten, dan ada di kecamatan ada 4 kecamatan yang semuanya bagus-bagus. Saya appreciate terhadap PPD pelaksana, tidak menyangka presentasinya luar biasa. Nah, mungkin nanti Pak Sosiawan selaku tenaga ahli bisa bergabung di tahun depan. Ini hal-hal yang luar biasa. Kecamatan pun saya kira kemarin juga luar biasa, penyampaian pemahaman terhadap keterbukaan juga luar biasa, kemudian inovasinya juga luar biasa dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat, baik dalam pelayanan publik maupun informasi. Ini yang monef yang kita lakukan, dan moga-moga nanti bisa berlanjut di tahun berikutnya, dan sudah menghasilkan PPID pelaksana yang informatif, kategori nilainya di atas 90, dengan kategori yang kita adaptif dari SAQ yang diluncurkan oleh KI. Saya kira itu untuk pelaksanaan dari bagaimana kita membangun sinergisitas kelembagaan di dalam PPID di Kabupaten Wonogiri. Pak Susiawan kembali nih. Seberapa besar sih Pak urgensi keterlibatan PPID pelaksana dalam praktek keterbukaan informasi publik di kabupaten dan kota ini? Iya, kalau pertanyaannya seberapa besar, maka jawabannya sangat besar. Karena implementasi dari seluruh kebijakan PPID itu justru memang nanti ada pada PPID pelaksana itu. Ya, semua OPD ini akan bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ya, termasuk di situ tentu kecamatan, pemerintahan kecamatan ya. Kecamatan ini kan juga ujung tombak penting ya
untuk nanti melakukan penguatan, melakukan monitoring, perbantuan, ya, pembinaan terhadap seluruh desa yang ada. Meskipun desa itu dalam terminologi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mereka sesungguhnya menjadi entitas tersendiri, ya. Tetapi dalam praktek pemerintahan, sistem pemerintahan kan mereka juga bagian dari yang harus dibina, ya, yang harus dikoordinasikan oleh kecamatan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan sesungguhnya pemerintah desa itu entitas mandiri itu hanya dalam hal melayani keterbukaan informasi publik di desa masing-masing, di pemerintahan desa masing-masing. Tapi kalau sudah menyangkut kepentingan PPID kabupaten kota, maka dia juga menjadi bagian penting. Tidak tersendiri terus tidak kita bina, non sewu Pak Heru, ya. Dalam praktek desa-desa juga harus tetap dalam kendali atau koordinasi PPID kabupaten. Ya, meskipun kalau mereka punya sengketa ya ada urusan tersendiri gitu. Tetapi saya harapkan, ya, PPID kabupaten tetap, ya, melakukan koordinasi pembinaan, pengampuan, ya. Jadi ini saya kira tidak harus terpisah, ya, antara pengertian dia entitas sendiri di dalam undang-undang karena mereka punya perkislip desa sendiri. Perki Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 itu memang Peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik desa. Ya, jadi mereka, ya, dalam tanda kutip diistimewakan. Ya, kenapa? Karena memang desa ini sekarang kan jadi ujung tombak pemerintahan, ya. Dia berada di garda terdepan. Sekarang mereka menjadi wajah depan pemerintahan. Sesungguhnya kan filosofi dengan adanya undang-undang desa itu kan begitu. Maka diberi dana yang besar, ya. Jadi mereka tidak hanya seperti konsep Orde Baru misalnya hanya menjadi imbas atau trickle down effect, ya, efek perembesan dari pusat sampai ke desa. Sekarang ini justru dibalik, kan pemerintahan itu konsepnya sekarang secara filosofi bottom up. Jadi justru dari bawah ini dulu yang harus jadi ujung tombak garda terdepan pembangunan nasional kita. Maka perkislipnya memang standar layanan informasi publiknya dia diistimewakan karena ini diharapkan dengan pengelolaan anggaran yang besar itu tentu, ya, banyak suara-suara kritis, mungkin banyak pertanyaan yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Maka standar layanan informasi publiknya memang tersendiri. Tetapi sekali lagi saya berharap di dalam praktek koordinasi PPID di tingkat kabupaten mereka tetap menjadi bagian, ya, yang harus dikoordinasi, ya, bagian yang harus apa istilahnya, ya, diampu lah gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mereka kurang mampu, ya tolong bisa dibantu. Termasuk dalam hal sengketa informasi. Kalau pemerintah desa menghadapi sengketa informasi, saya sering mengundang atau melibatkan PPID kabupaten, ya, supaya bisa melakukan pendampingan, bisa melakukan penguatan dan seterusnya. Makaten. Pak Heru, seperti apa sih praktek keterbukaan informasi publik desa yang ada di Kabupaten Wonogiri ini? Ya, dengan banyaknya desa itu memang menjadi yang cukup menantang. Nah, karena bagaimanapun memang kita sejak 2015-2016 sudah memulai. Dulu kita sudah mengajukan misalnya 2 desa di 2016 itu Gemantar sama Sendang, Gemantar yang juara. Tapi di tahun berikutnya desa Sendang yang malah masuk di provinsi. Nah, kemudian desa Sendang ini melaju bahkan sampai di tingkat nasional. Ini menjadi trigger bagi kita untuk contohlah, kebetulan kepala desanya itu luar biasa juga, mau mengajak teman-temannya dan maupun lewat YouTuber maupun langsung di rapat-rapat untuk ayo terbuka. Nah, ini juga membantu kami untuk di desa-desa lain minimal ketika
keterbukaan terhadap dana desa, terhadap bansos dan sebagainya itu sudah dimulai, dan makanya di Wonogiri sengketanya tidak ada, Pak. Sehingga ini karena apa, di pojok-pojok dusun itu sudah dipasang baliho tentang anggaran apa aja RPD. Kebetulan juga sinergi dengan tenaga ahli P3MD itu juga dengan PLD itu membantu kami untuk percepatan dalam rangka keterbukaan informasi publik di desa. Karena poin-poin penting ini yang mereka pun dituntut dari Kemendes untuk juga melaksanakan. Nah, ini yang kami memberikan materinya, ada teman-teman yang bergerak di desa. Meskipun kami sering ketemu juga pertemuan dengan mereka dan kita sinergikan dengan kelompok informasi masyarakat KIM, sehingga apa informasinya KIM-nya akan menyebarkan informasinya ketika mungkin belum srek ini, maka dia bisa meminta permohonan informasi ke desa dan ada meja pelayanan yang berada di sana. Bahkan kalau di beberapa desa itu sudah memakai online pengaduannya atau WA melalui medsos WA group. Nah, ini yang di desa. Ini yang saya kira ke depan kita menjadi perhatian utama dalam pengembangan karena jumlahnya cukup besar dan kebetulan perubahan jabatannya tidak terlalu cepat, Pak. Jadi ini yang menyebabkan ini juga stabilitas di desa sangat luar biasa. Ya, kita ada ya. Termasuk kita membuka diri, siapapun boleh datang ke PPID utama untuk berkonsultasi apapun masalahnya. Nah, termasuk website, bagaimana website sekarang ada perubahan migrasi juga kita layani. Kemudian bagaimana membangun website, membuat berita juga kita layani. Demikian. Pak Susiawan, data terakhir saya dengar ada sekitar 140 sengketa informasi yang masuk di bawah Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan 90% diantaranya adalah sengketa informasi desa. Data ini benar nggak sih, Pak? Karena mengingat data tersebut, saya rasa menjadi sangat penting gitu ya, Pak ya, dan mendesak untuk semua desa itu tahu dan juga paham apa yang harus dilakukan dalam hal keterbukaan informasi publik itu, Pak. Iya, kalau soal data, memang tahun 2021 dari sekian ratus permohonan sengketa informasi yang masuk di Komisi Informasi, itu 87% pemerintah desa. Untuk yang menuju tahun 2022 ini belum kami rekap karena tiap hari juga terus ada permohonannya ini yang didaftarkan menjadi untuk diselesaikan sengketanya di Komisi Informasi. Jadi ya data itu memang benar ya. Jadi kalau tahun 2021 ini 87%, mungkin tahun 2022 ini bisa bertambah lagi. Memang kecenderungannya seperti itu. Jadi memang di satu sisi tentu ini menjadi keprihatinan bagi saya, termasuk tentu bagi seluruh Komisi Informasi di seluruh Indonesia, karena ini fenomena yang ada di Jawa Tengah ini juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, di mana desa ini sering menjadi sasaran pemohon informasi. Keprihatinan saya sesungguhnya bukan pada banyaknya orang ya mengajukan sengketa informasi semata, tetapi yang saya prihatinkan itu lebih kepada para pemohon informasi ini seringkali bukan pemohon yang benar-benar secara substantif ya, secara hakiki dia memang menginginkan informasi yang dia mohonkan. Jadi seringkali ya hanya, bahkan saya cenderung mengatakan ini sebagai alat ya, sebagai alat untuk melakukan upaya-upaya ya, yang seringkali sifatnya tidak sekedar minta informasi, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain di luar itu.
Ya, tentu saya tidak bisa menjustifikasi itu 100% benar, tetapi ini hanya analisa kami. Ini yang keprihatinan kami sesungguhnya di situ. Karena apa? Karena banyaknya sengketa informasi itu pada sisi lain juga bisa dimaknai adanya kesadaran dari masyarakat. Kalau meminta informasi tidak dilayani dengan baik, yaitu hak mereka nanti untuk mengajukan keberatan tidak ditanggapi, mengajukan sengketa informasi di Komisi Informasi. Itu satu sisi ya. Tapi pada sisi yang lain, itulah yang tadi kami sampaikan, seringkali para pemohon ini justru orang-orang yang berada di luar desa itu. Ini kan kalau orang bukan penduduk desa setempat, maka menurut analisis kami, ini kepentingannya seringkali bukan kepentingan yang menyangkut ya betul-betul aspirasi warga desa, tapi mungkin juga kepentingan-kepentingan yang lain ya. Inilah yang menjadi keprihatinan ya, karena memang dengan pengelolaan anggaran yang begitu besar di seluruh desa ya di Indonesia ini, ya memang itu mengundang banyak sekali pihak ya untuk mencari-cari sesuatu di desa. Inilah yang terus terang menjadi keprihatinan saya seperti itu. Ya. Baik hadirin dan juga pemirsa, ternyata praktek keterbukaan informasi publik itu sangat kompleks ya. Bicara keterbukaan informasi publik tidak hanya bicara tentang transparansi badan publik, tetapi juga terkait dengan komitmen badan publik untuk terbuka, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan juga penguatan kelembagaan PPID hingga di tingkat desa dan kelurahan. Harapannya tentu saja untuk menghindarkan badan publik dari segala jenis sengketa informasi dan konsekuensi hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dan juga pemirsa, ternyata untuk meraih predikat badan publik informatif, khususnya ketika kita bicara tentang MONEF, keterbukaan informasi publik, ternyata banyak hal yang harus dilakukan, baik itu oleh pemerintah daerah maupun oleh PPID utama dan PPID pelaksana itu sendiri sebagai stakeholder pelaksana keterbukaan informasi publik. Hari ini kita sudah banyak sekali membahas soal KIP bersama Bapak Susyawan selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak Heru selaku Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, dan juga hadir Pak Wiyanto. Selanjutnya ini quotes dan juga closing statement Bapak terkait implementasi keterbukaan informasi publik ini. Monggo bisa dimulai dari Pak Susyawan dulu ini. Iya. Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PPID Kabupaten Wonogiri yang sudah mampu berkinerja sangat baik, mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan ya seluruh jajaran PPID pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Tentu ini akan mempercepat ya proses implementasi pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam hal keterbukaan informasi ini lebih paripurna, sehingga dapat menuju satu pemerintahan yang baik yang dimulai dari transparansi untuk mencapai akuntabilitas publik. Yang kedua yang ingin kami garis bawahi adalah pentingnya pemerintah desa ini juga mendapat perhatian dari PPID kabupaten ya dalam hal implementasi keterbukaan informasi publik, khususnya tentang standar layanan informasi publik yang harus mereka lakukan. Jadi fungsi pendampingan, fungsi penguatan, fungsi koordinasi ini kami harapkan ya. Dan saya bersyukur ternyata, dan saya mengapresiasi ternyata PPID Wonogiri sudah melakukan itu. Padahal di tempat-tempat lain saya selalu mendorong itu. Jadi sekali lagi apresiasi saya untuk PPID Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Pak Wiyanto nih selaku Asisten Administrasi Umum di Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Ya, jadi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang Wonogiri sudah informatif ini menandakan bahwa memang masyarakat secara mudah mencari informasi, utamanya dengan penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan tingkat desa.
ya, bahkan di semua desa kelurahan sudah PPID ini sudah berjalan dengan baik, dan keterbukaan informasi publik itu untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri sudah masuk di RPJMD, di indikator kinerja utama. Ya, artinya apa? Bahwa keterbukaan informasi publik ini sudah dikedepankan begitu penting oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Terima kasih. Oke, sudah disampaikan oleh Pak Wi bahwa sudah masuk komitmen di pemerintah, terutama di reformasi birokrasi, kita masuk ke dalam perubahan ini harus dipercepat dengan adanya transparansi. Nah, kami akan membangun, tidak puas di sini, titik ini harus membangun banyak hal, menindaklanjuti dari Pergub 57 tahun 2021 tentang layanan, kita standar layanan, maka harus membuat NSPK, nantinya juga ada SOP, kemudian kita juga harus sesuai target kinerja di indikator kinerja utama harus informatif terus sampai akhir masa jabatan bupati dan seterusnya mungkin ya Pak. Semoga ini kita menyadari bahwa kinerja ini harus dibantu oleh PPD pelaksana, oleh semua hal stakeholder yang ada di Kabupaten Wonogiri, kemudian ada juga sampai dengan di desa. Moga-moga ini bisa berjalan dengan baik, ini menjadi oksigen bagi pembangunan di Kabupaten Wonogiri. Dengan terbukaan akan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintahan dan berjalan dengan baik, dan akhirnya akan membawa hasil-hasil pembangunan yang jauh lebih baik dan pengawasan yang lebih baik. Terima kasih. Baiklah, demikian tadi perjumpaan kita di Bincang PPID untuk kesempatan hari ini bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri, dan juga hadir di tengah-tengah kita Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Semoga saja Wonogiri akan kembali mendapatkan anugerah kategori informatif dalam ajang KIP Award tahun 2022 ini, dan semoga apa yang diraih sampai dengan saat ini akan menjadi sumber semangat terus maju dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Wonogiri. Berani, transparan, itu keren. Terima kasih, dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan ini. Semoga saja apa yang kita harapkan dalam pertemuan ini akan bisa terwujud dengan baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.